Jadi kita kalau di apotek NH misalnya, kami punya 5 nama stok. Stok yang pertama kami sebut sebagai stok minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat, sejawat apoteker yang saya hormati, masih kita mentoring di Product Planning dan Inventory Control PPIC, bagian dari Supply Chain Management. Kita kali ini akan belajar tentang bagaimana menghitung norma stok. Jadi kita kalau di apotek NH misalnya, kami punya 5 nama stok. Stok yang pertama kami sebut sebagai stok minimal. Stok yang kedua kami sebut sebagai stok order, lalu stok buffer, stok maksimum, dan stok level. Nah, ini sedikit ya. Stok level itu adalah stok yang harus kita jaga, yang harus kami jaga, karena stok itu adalah kami mempertimbangkan nilai terendah dan nilai tertinggi dalam penjualan kami selama 6 bulan. Kalau dulu kami belajar Business Intelligence di Oracle, itu selama 6 bulan rolling stock. Nah, ini alhamdulillah saya pernah belajar Oracle. Terus 6 bulan itu kami punya rolling stock hariannya, rolling stock bulanannya, rolling stock tahunannya, atau satu periode 6 bulan itu berapa. Itu kami kategorikan sebagai stock level. Berapa kebutuhan minimal dan berapa kebutuhan maksimal itu harus ada. Dan itu yang kita jaga. Kalaupun kita mau menginvestasikan harta kita, uang kita lebih banyak, kalau kita mau invest lebih banyak, maka ada batas maksimalnya. Stock level tinggi, terus stock level rendah apabila kita ingin mengambil sebagian uang kita untuk keperluan. Jadi kita mengambil prefer, maka inventornya mungkin akan menjadi lebih minimal, tapi jangan kurang dari stock level minimal, karena ini nilai yang rata-rata harus ada untuk menjamin keberjalanan bisnis kita. Itu stock level. Yang kedua, stok minimal. Stok minimal adalah stok yang tidak boleh dijual. Jadi walaupun tinggal satu ya, kalau kita mau jual ya jangan dikasih, sebab kalau dijual nanti lokasinya hilang, atau barangnya kita bisa cek di sistem kita bahwa stok minimal penjualan, misalnya kita setting 1, barang itu nggak akan bisa terjual, sebab pada saat kita melakukan cek barang kosong atau melakukan stok opnam parsial, melakukan stok opnam yang lain, begitu barang ini hilang mungkin tidak akan terorder. Tapi kalau masih ada kartu stoknya, masih ada lokasinya, masih ada stok minimalnya, akan diorderkan sesuai dengan protap yang ada di situ, berapa jumlah stok ordernya. Stok minimal seperti itu. Stok yang harus ada benar-benar minimal supaya tidak membebani dan masih bisa ada waktu untuk jualan. Stok minimal itu juga gini teman-teman ngitungnya. Misalnya ya, Anda jualan satu produk itu lakunya sehari 10. Waktu Anda untuk beli lagi, lead time pembelian adalah 3 hari. Berarti kalau hari ini Anda pesan, 3 hari kemudian, nah sebenarnya hari ini hari Senin, maka hari Rabu atau hari Kamis itu barangnya baru datang. Berarti lead time-nya 3-4 hari. Kebutuhan konsumsi Anda itu 10 per hari, 10 pieces. Berarti stok minimal Anda berapa? Stok minimal saya adalah 10 per hari dikali hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4. Berarti stok minimal saya adalah 40. Stok minimal 40. Kalau saya pesan, ketika udah stok minimal kan sudah saya 40, berarti saya harus pesan. Berarti hari pertama 40, 10, hari kedua 10, hari ketiga 10, hari keempat masih tinggal 10, barangnya datang sesuai dengan pesanan. Berarti kita nggak sampai loss salesnya, penjualan masih bisa performa dengan baik. Nah, ini contohnya seperti itu untuk menghitung stok minimal. Terus ada juga stok buffer. Kalau barang-barang ini perlu, mungkin ada orang yang beli tolak angin itu sekali beli sampai 3 box, sekali beli sampai, nah itu kita harus sediakan stok buffer. Hansaplast itu sering banget orang beli itu nggak cuma 1, 2, 3, 10 enggak, tapi berbok-bok. Nah itu kita juga harus punya. Masker juga. Nah itu barang-barang yang harus kita stok lebih banyak dengan nilai buffer stock. Tapi syaratnya saya menyarankan barang-barang buffer stock ini bukan barang-barang yang harganya mahal teman-teman. Karena kalau barang harganya mahal, stok buffer sebenarnya kita sedang membunuh cash flow kita sendiri gitu. Terus setelah ada stok minimal, ada stok level, ada stok buffer, kemudian stok maksimal. Stok maksimal ini stok yang harus kita jaga
kita pelihara agar tidak sampai tercapai gitu. Kalau sudah sampai tercapai stok maksimal, berarti barangnya harus kita ambil, kalau perlu kita jual kepada teman-teman kita supaya barangnya jangan sampai idle gitu. Jangan sampai idle di apotek kita, nanti malah expert kita rugi. Terus yang terakhir adalah stok order. Berapa jumlah yang saya order ketika sudah tercapai stok minimum. Nah, hal seperti ini kita hitung teman-teman. Sekarang saya mau mencontohkan apa yang kami lakukan untuk membuat sebuah perhitungan stok. Jadi gini, kami ingin di apotek kami itu karyawan melakukan stok opnam itu dengan lebih terlibat langsung gitu. Kami beri contoh di sini misalnya, kami ingin mereka tahu berapa stok minimalnya dan berapa stok ordernya, kapan mereka harus stok kepada BBF mana. Ini kayaknya agak repot ya. Jadi misalnya begini contoh, saya pengen imbus tablet ya, imbus tablet ada di RAM 14, kemudian bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini selama 6 bulan ya teman-teman. 6 bulan itu namanya rolling stock. Jadi kalau dulu kita belajar di Oracle, kami belajar tentang business intelligence, kami belajar tentang rolling stock selama 6 bulan ke depan untuk mengetahui tren berapa low-nya, berapa base-nya. Low itu adalah stok yang akan kita jaga, jangan sampai kurang dari ini, dan base-nya itulah stok yang kita jaga jangan sampai lebih dari ini, namanya stok level. Stok levelnya antara 6 sampai 11,5. Berapa kebutuhan rata-rata per bulan? Ternyata 0,38 box. Berapa kebutuhan per harinya? 1. Berapa round up per harinya? 2,68. Masing-masing udah ada rumusnya ini. Nomor per weeknya sekian. Jadi kebutuhan rata-rata per minggu itu adalah 3. Round up dibulatkan. Ini ada rumusnya. Oh enggak, saya ulangi aja ya. Baik teman-teman, sekarang saya akan berikan satu ilustrasi tentang bagaimana cara menghitung stok. Kami di Apotek NH itu ingin agar teman-teman karyawan itu, terutama di teman-teman BPIC, mereka tahu kapan mereka harus order, jumlahnya berapa yang harus diorder, ordernya kepada siapa. Nah, kapan order itu mereka akan melakukan stok opnam parsial kan. Nah, mereka harus tahu stok minimal untuk order itu berapa. Nah, ordernya kemana? Maka kami buat perhitungan contoh seperti ini. Nah, perhitungan seperti ini. Pertama, misalnya kami buat tangkal angin saset, tablet NSAID, kapsul alergi, krim anti jamur, sirup bat pil. Pada bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini adalah rolling stock. Kami ambil data penjualan selama berapa bulan? 6 bulan atau 7 bulan terakhir. Kemudian kami ambil berapa nilai terbaiknya, berapa nilai minimalnya. Nilai minimal itu nilai stok level yang harus kita jaga. Jangan sampai kurang dari ini. Kalau kurang dari ini kemungkinan akan mengalami loss sales. Terus base-nya adalah 198. Maka kita jaga agar stok maksimalnya tidak boleh lebih dari ini. Ini stok maksimal. Kalau lebih dari ini bisa jadi barang kita numpuk. Lalu kita buat rata-rata per bulan ini berapa. Dari seluruh bulan ini ternyata 191. Kita bagi 4. Berarti rata-rata per 4 itu konsumsinya adalah 43,75 sachet. Berarti berapa itu kalau dibagi 12 ya sekitar 6 sachet. Lalu round up, nah diratakan ya, dari 48. Unit order kerjanya adalah 12. Terus lead time ordernya adalah 7 hari. Jadi kalau kita pesan sekarang 7 hari baru datang lagi. Ini misalnya, nanti lead time-nya bisa kita rubah. Jumlah perkiraan buffer per pekan berapa? 3. Bisa kita lebihkan juga. Mungkin tanggal angin saset ini lebih banyak orang yang beli pada akhir bulan, pada akhir pekan, lebih banyak yang beli, kita bisa tambahkan 3 box dan seterusnya. Atau buffernya kita buat 3 pekan. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang borong untuk stok selama 3 pekan, kita sediakan, bisa sampai seperti itu boleh. Kalau memang ada kejadian seperti itu. Di tempat kami itu ada orang yang ziarah ya, mau pergi keliling Indonesia misalnya, atau keliling Pulau Jawa untuk ziarah ke tempat-tempat Wali Songo misalnya, itu butuh banyak itu. Nah, itu kita bisa sediakan barang yang lebih banyak. Quantity ordernya 144, quantity order per pekannya 12, round up quantity order finalnya adalah 12, stok minimalnya 45. Nah, hitungannya ini semua di sini. Misalnya, bagaimana cara kita hitung stok minimal? Stok minimal adalah kebutuhan kita selama 1 bulan dibagi
maaf sebentar, M2 itu berarti ini dibagi 30 hari ya, dikali lead time order. Jadi kan misalnya kita itu tanggal angin ini sehari itu konsumsinya adalah 191 dibagi 30 hari berapa? Misalnya konsumsinya adalah 30-an ya, atau konsumsinya adalah misalnya tanggal angin konsumsi per harinya adalah 5 dikali lead time-nya adalah 7 hari, berarti sama dengan berapa? 35 kan? 35 itu stok minimalnya. Kalau ini nilainya tadi 45, berarti 191 dibagi 30 hari sekitar 6 atau 7, lead time ordernya 7 hari. Setiap hari laku 7, lead time-nya 7 hari. Berarti stok minimal agar kita bisa order kapan? Berarti 7 kali 7, 49, kira-kira gitu. Itu untuk menghitung stok minimalnya. Terus bagaimana untuk menghitung stok buffernya? Stok buffernya ini disamakan saja dengan quantity ordernya. Quantity ordernya itu berapa? Quantity ordernya adalah round up per week-nya dikalikan dengan jumlah perkiraan buffernya. Mau berapa pekan? Oh, saya itu untuk stok selama 3 pekan ke depan lah. Jadi biar kita nggak usah kulaan terus gitu loh. Kulanya itu tiap 3 pekan, itu kan lebih nyaman buat kita. Nah, stok buffernya sebesar itu. Kita bisa buat seperti itu. Kalau kita bisa mengurangi waktu frekuensi order supaya tidak terlalu sering, kita bisa berpikir produk-produk yang lain, kita bisa melakukan riset, kita bisa melayani pasien, kita bisa melakukan home care, tidak menghabiskan 40% pekerjaan kita itu pada bidang stok gitu. Nah, terus kemudian stok buffer, stok maksimalnya berapa? Berarti stok minimal ditambah stok buffer. Terus kesimpulannya apa? Nah, ini agar pasien atau karyawan kita tahu jika stok kurang dari 45 pada saat mereka melakukan stok komnam, kok kurang dari 45, berarti saatnya saya order. Ordernya berapa? Ordernya minimal 12 lusin, 144 tadi kan stok order. Terus dengan kondisi ternyata nggak ada, nah penandaan di box luarnya itu adalah 45. Jadi kita itu kok kayaknya kurang dari 45. Nah, ada karetnya di situ. Itu seperti kanban gitu ya. Ambil kurang dari 45, berarti kita order. Nanti pada saat di SO parsial itu terusnya itu satu-satu dilihat kanbannya. Aman. Oh, ini order. Nah, harus order. Sehingga di sini kami buat ada stok aman, stok order. Pada saat mereka sudah tidak aman, harus order. Ordernya mereka tahu. Order pertama ke SPS, order kedua ke Damar, order ketiga ke Dita Sehat. Nah, ini kami jadi tahu kapan kami harus order kepada siapa, jumlahnya berapa. Nah, ini namanya systemizing. Insya Allah dengan begini kita akan lebih mudah mengatur stok-stok kita, lebih mudah mengendalikan inventory kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.